Ya, selamat bertemu kembali dengan saya, Venus Wiani, di mata kuliah Morfologi dan Fisiologi Tumbuhan. Pada pembahasan kali ini, kita akan pelajari tentang morfologi daun. Ya, kita biasa melihat daun pada tumbuhan ya. Jadi daun adalah salah satu organ tumbuhan yang biasanya secara bentuk tipis, melebar, berwarna hijau, dan biasanya menghadap ke atas ya atau menghadap ke matahari. Nah, fungsi daun ada 4, yaitu untuk asimilasi, resorpsi, respirasi, dan juga transpirasi. Nah, kalau kita amati morfologi daun ya, jadi pada satu tangkai daun bisa hanya mempunyai satu daun saja, maka disebut sebagai daun tunggal. Tapi ada juga yang pada satu tangkai daunnya terdapat beberapa helai daun. Nah, itu disebut dengan daun majemuk. Mungkin kita bisa lihat contohnya daun tunggal tuh pada daun nangka, sementara daun majemuk pada daun belimbing. Kita lihat nih gambarnya yang daun tunggal, jadi dalam satu tangkai hanya terdapat satu helai daun, sementara pada daun majemuk satu tangkai terdapat beberapa daun. Bahkan ini tangkainya juga bercabang. Nah, kemudian daun itu sendiri ada daun lengkap, ada daun tidak lengkap. Ya, jadi daun dikatakan lengkap kalau dia memiliki 3 bagian ini, 1 helaian daun, 2 tangkai daun, dan 3 upih atau pelepah. Nah, kalau daun tidak memiliki salah satu saja dari bagian tersebut, nah itu dikatakan daun tidak lengkap. Nah, kita lihat ada beberapa jenis daun tidak lengkap. Misalnya, yang pertama, daunnya hanya terdiri dari tangkai dan helaian daun saja. Maka ini disebut daun bertangkai. Contohnya pada daun nangka. Kemudian ada juga daun yang hanya terdiri dari upih dan helaian saja. Ya, ini disebut dengan daun berpelepah atau berupih. Contohnya pada daun tebu. Tapi ada juga daun yang hanya terdiri dari helaian saja, jadi dia tidak punya tangkai, tidak punya pelepah. Ini disebut dengan daun duduk. Nah, ini silakan kamu lihat ya perbedaan gambar daun tidak lengkap dan daun lengkap. Sedangkan ini adalah gambar dari daun yang berupih dan daun duduk. Ya, ini keduanya sama-sama daun tidak lengkap. Nah, silakan lihat bagian-bagian dari helaian daun atau folium. Ya, upih atau pelepah daun itu adalah bagian daun yang melekat atau memeluk batang. Fungsinya untuk melindungi kuncup muda, juga untuk menguatkan batang tanaman, karena upih ini sering untuk membungkus batang. Kita bisa lihat contoh pada tanaman pisang maupun jahe. Kemudian bagian tangkai daun itu adalah bagian daun yang mendukung helaiannya dan bertugas menempatkan helaian daun. Sedemikian rupa untuk mendapatkan cahaya matahari, umumnya berbentuk silinder. Nah, bentuk tangkai daun bulat berongga, pipi dan tepinya melebar, bersegi, dan juga setengah lingkaran. Nah, hati-hati membedakan tangkai dan batang daun, karena bentuknya hampir mirip, tapi pada umumnya tangkai daun itu lebih kecil daripada batang. Nah, sekarang kita juga perlu memperhatikan helaian daun atau lamina. Ya, ini ukuran dan bentuknya bermacam-macam. Ya, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika memperhatikan morfologi daun, yaitu bangunan daunnya, ujung daunnya, pangkal daun, susunan tulang daun, tepi daun, daging daun, dan permukaan daun. Ya, itu juga meliputi warna, aroma, dan lain-lain. Nah, sementara itu pada daun itu juga bisa terdapat alat tambahan. Yang pertama ada daun penumpu. Ini kalau helaian daun kecil dekat pangkal tangkai daun, ya fungsinya untuk melindungi kuncup muda. Nah, letak daun penumpu itu macam-macam, ya. Ini ada yang di kanan kiri pangkal daun, ada yang melekat di
di ketiak daun gitu ya. Ada yang melekat jadi satu dengan tangkai daun. Kemudian juga ada yang letaknya melekat terletak antara dua tangkai daun. Tambahan lain yang mungkin terdapat pada daun adalah selaput bumbung, juga ada lidah-lidah. Nah, kembali ke karakteristik atau morfologi daun yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama tadi adalah bangunan daun atau circumscriptio. Nah, ini kita lihat dengan cara melihat dulu bagian daun yang terlebar. Ya, kalau bagian terlebarnya terletak di tengah-tengah helai daun, nah perhatikan juga perbandingan panjang banding lebarnya. Ya, kalau perbandingan panjang banding lebarnya 1:1, nah ini bisa jadi bangunan daun tersebut adalah berbentuk bulat. Ya, terus kalau tangkai daun berada di tengah helaian daun, nah itu bisa jadi dia berbentuk perisai. Ya. Ada juga kalau yang berbentuk jorong. Nah, ini biasanya perbandingan panjang dan lebarnya adalah 1,5-2 dibanding 1. Ada juga daun yang bentuknya memanjang. Ini perbandingan panjang banding lebarnya 2,5:1. Ada lancet. Ya. Ini biasanya perbandingan panjang banding lebarnya 3-5 dibanding 1. Nah, bentuk umum yang lain mungkin masih ada ya, merupakan bentuk peralihan. Nah, perhatikan nih contohnya yang A itu adalah bentuk bulat. Contohnya pada tanaman teratai. Ada juga tanaman yang bentuk daunnya perisai, ini pada tanaman jarak. Ada yang bentuknya jorong, ada yang bentuknya memanjang, ada yang bentuknya lancet. Nah, sekarang kalau bagian terlebar di bawah atau di tengah-tengah helaian daun, nah berarti bentuk bangunannya beda lagi. Ya, mungkin bukan dari kelima ini, tapi bisa jadi 4 ini. Nah, bedakan dulu pangkal daunnya. Perhatikan pangkal daunnya. Kalau pangkal daunnya tidak bertoreh ya, nah kamu sesuaikan. Mungkin ada yang bentuknya bulat telur, contohnya pada kembang sepatu atau cabai rawit. Ada yang bentuk daunnya segitiga, ini pada bunga pukul 4. Ada yang bentuknya delta, ini pada air mata pengantin. Dan ada juga yang bentuknya belah ketupat. Nah, perhatikan kalau pangkal daunnya bertoreh. Jadi ini si tangkai daunnya gitu ya memisahkan helaian daun kanan dan kiri. Itu disebut pangkal daun bertoreh. Ya. Tapi bagian terlebarnya sama, masih di bagian bawah daun. Nah, jadi ada daun yang berbentuk jantung, contohnya pada daun waru. Ada yang berbentuk ginjal, nih contohnya pada daun pegagan. Ada yang bentuknya anak panah pada daun enjeng. Ada yang bentuknya tombak. Ada yang bentuknya telinga gitu ya. Ini contohnya pada daun tempuyung. Kemudian kalau perhatikan juga yang bagian terlebarnya terletak di atas tengah-tengah helaian daun. Nah, ini ada yang berbentuk bulat telur. Ya, contohnya pada sawo kecik, ada yang bentuk jantung sungsang, contohnya pada tanaman sidaguri. Ada yang bentuk segitiga terbalik, ini contohnya pada daun semanggi. Ada juga bentuknya sudip, spatel atau solet, ini pada daun tapak liman. Nah, sekarang ada juga yang bentuk daunnya, ya bagian pangkal sampai ujung daunnya sama besar. Ya. Nah, perhatikan, kalau yang sebelah kiri itu ada yang bangun garis, ada yang bangun pita, ada yang bangun pedang, ada yang bentuknya paku, ada yang bentuknya jarum. Ya. Perhatikan contoh masing-masing tanamannya. Nah, kalau tadi kita memperhatikan bangunan gitu ya, sekarang perhatikan ujung daun. Ya, lihat bentuk-bentuk ujung daun, ada yang runcing, ada yang meruncing, tumpul, membulat, ada yang rompang, ada yang terbelah, dan juga ada yang berduri. Nah, perhatikan juga contoh-contoh tanamannya.
Nah, sekarang perhatikan juga pangkal daun ya. Pangkal daun kalau pada tepi daun bagian bawah bertemu gitu ya dan berlekatan di pangkal daun, jadi dibagi dua. Ada yang pertemuan tepi daunnya pada pangkal pada sisi yang sama, tapi ada juga yang pertemuan tepi daun pada sisi seberang yang berlawanan. Nah, sekarang kita masuk ke susunan tulang daun. Ya, fungsi dari tulang daun itu sendiri sebagai rangka daun ya, jadi sebagai penyokong, juga sebagai wadah untuk mengangkut unsur hara dari dalam tanah dan hasil fotosintesis. Nah, tulang daun itu terdiri dari ibu tulang nih. Perhatikan panah pada bagian A. Nah, ibu tulang ini akan bercabang gitu ya. Ada cabang tingkat 1, ada cabang tingkat 2 gitu ya. Kemudian nanti dia akan bercabang lagi membentuk urat-urat daun. Nah, berdasarkan susunan tulang daun ya, ini ada macam-macam bentuknya. Ada tulang daun menyirip, contoh pada daun mangga. Ada tulang daun menjari pada daun kapas. Ada tulang daun melengkung itu pada daun genjer. Dan ada tulang daun sejajar. Contohnya pada daun jagung. Nah, tepi daun. Tepi daun itu ada yang rata, ada juga yang bertoreh. Yang rata contohnya pada daun mangga, sementara yang bertoreh ya kita lihat ada bagian yang menonjol keluar itu disebut angulus, tapi ada juga yang bagiannya dia melekuk ke dalam itu disebut dengan sinus. Nah, daun bertoreh juga macam-macam, ya kan? Ada yang toreh merdeka, jadi dia tidak mempengaruhi bentuk bangun daun secara umum, ya. Jadi hanya mempengaruhi bentuk tepi daun saja. Ya. Ini contoh yang toreh merdeka ada yang bergerigi. Ya, ini adalah pada bunga tai ayam. Kemudian yang geriginya lebih halus lagi ini dikatakan bergerigi ganda. Kemudian ada juga yang bergigi. Ini contohnya pada daun beluntas. Ada yang beringgit. Contohnya cocor bebek. Kemudian ada yang torehnya berombak. Contohnya pada air mata pengantin. Nah, ada juga tepi daun yang bertoreh sehingga mempengaruhi bentuk asli daun. Ya, jadi dia uh, melekuknya tuh sampai membuat apa ya lubang yang dalam gitu ya, bukan lubang ya, lekukan yang dalam sehingga mempengaruhi bentuk asli daun. Jadi ada yang daunnya berlekuk, nah, kamu lihat batasan garis A itu berlekuk. Nah, kalau lebih dalam lagi lekukannya itu dikatakan bentuknya bercangap. Kemudian kalau lebih dalam lagi itu bentuk daunnya berbagi. Nah, jadi selain memperhatikan tepi daunnya, ya perhatikan juga tulang daunnya. Jadi yang berlekuk, tulang daunnya ada yang menyirip, ada yang menjari. Kalau tepi daunnya berlekuk, kemudian tulang daunnya menyirip, nah ini contohnya pada daun terong. Kemudian yang tepi daunnya berlekuk, sementara tulang daunnya menjari, itu adalah tanaman kapas. Kemudian untuk yang tepi daunnya bercangap, tulang daunnya menyirip, itu pada tanaman sukun. Ada juga yang bercangap dan tulang daunnya menjari, itu pada tanaman jarak. Sementara yang tepi daunnya berbagi, ini kan yang lekuknya lebih dalam lagi, itu kalau tulang daunnya menyirip itu contohnya pada tanaman kenikir. Sementara yang tulang daunnya menjari itu contohnya pada tanaman ubi kayu. Nah, karakteristik daun yang perlu kita perhatikan juga adalah daging daun. Ya, ini adalah tempat terjadinya fotosintesis
Nah, biasanya dibedakan berdasarkan tebal tipisnya helaian. Ada yang tipis seperti selaput, itu contohnya tanaman paku selaput. Ada yang ketebalannya seperti kertas, itu disebut contohnya adalah tanaman pisang. Ada yang ketebalannya tipis lunak, ini contohnya pada daun selada air. Ada yang ketebalannya seperti kulit, ini contohnya pada daun nyamplung. Ada yang ketebalan seperti perkamen, nah contohnya pada daun kelapa. Ada yang ketebalannya berdaging, contohnya pada daun lidah buaya. Yang warna daun umumnya hijau gitu, tapi ada juga yang berwarna merah. Ini contoh pada daun bunga buntut kucing. Ada juga yang hijau bercampur merah, ini contohnya daun puring. Ada juga yang berwarna hijau tua, ada juga yang berwarna hijau kekuningan. Nah, ini adalah warnanya harus kita perhatikan juga, adalah warna asli daun ya, bukan ketika kondisi daun kekurangan nutrisi dan mineral. Nah, kemudian perhatikan juga permukaan daun, ada yang permukaan daunnya licin, ya contohnya pada kopi atau beringin. Ada yang suram, ya, contohnya pada ketela rambat. Ada yang permukaan daunnya berselaput lilin, ya, contohnya pada daun tasbih. Nah, untuk permukaan daun yang gundul, ya, contohnya pada jambu air. Ada yang permukaan daunnya kasap pada tanaman jati. Ya, ada juga yang berkerut, berbikul-bikul. Ya, ada juga daun yang berbulu atau juga bahkan bersisik. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya sebutkan di atas ya, daun yang tunggal dan daun majemuk. Nah, ini kita lihat dulu daun majemuk itu, perhatikan gambarnya ya, yang A itu ibu tangkai daun. Nanti ibu tangkai daun akan bercabang gitu ya, membentuk tangkai anak daun. Itu yang ditunjukkan oleh bagian B. Nanti bercabang lagi gitu ya. Nah, ini kan ada anak daun nih di percabangannya. Ini adalah macam-macam daun majemuk ya. Ada daun majemuk menyirip, daun majemuk menjari, daun majemuk bangun kaki. Ya, ada juga daun majemuk campuran. Ini yang daun majemuk menyirip, contohnya ada yang menyirip beranak daun satu. Ini contohnya pada jeruk nipis. Ada daun majemuk menyirip, nah jumlahnya genap. Contohnya pada pohon asam. Ada juga daun majemuk menyirip gasal. Ini contohnya pada daun tanaman mawar. Ada juga daun majemuk menjari ya. Daun majemuk menjari dibagi lagi menjadi daun majemuk beranak daun 2, beranak daun 3, beranak daun 5, dan beranak daun 7. Ya, ada juga yang anak daunnya lebih dari 7. Nah, sementara itu ini adalah contoh dari daun majemuk bangun kaki. Nah, untuk tugas silakan kamu cari dan amati ya. Kamu cari dulu tanaman di sekitar kamu gitu ya. Eh, Potong bersama dengan tangkainya, lalu kemudian kamu perhatikan, ya, kamu perhatikan karakteristik dari daun tersebut. Ya, tadi dimulai dari bangunnya apa, bentuknya apa, ya kan? Apakah dia bulat atau lanset atau memanjang gitu ya? Atau mungkin ada yang bulat telur, ada yang belah ketupat. Kemudian perhatikan juga ujung daunnya, ya. Amati apakah dia runcing atau meruncing, ya. Kemudian apakah pangkal daunnya juga runcing, meruncing, tumpul seperti itu ya. Sampai ke apakah dia memiliki organ tambahan tadi ya, apakah berduri atau punya stipula seperti itu.
Ya, setelah itu dicatat dan kemudian juga gambarkan bentuk daunnya ya di kertas. Setelah itu silakan difoto lalu diupload ke kuis 4 ya. Silakan diupload di bagian lampiran. Ya, seperti biasa tugas ini 24 jam. Jadi saya tunggu batas maksimalnya adalah pukul 8 di keesokan hari ya. Jadi kalau sekarang tanggal 10 Februari, jadi saya tunggu maksimal upload tugasnya di 11 Februari pukul 8 malam. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat berkarya. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.